Nah, iya toh, masih Nggak pada tahu tidur. yang lain. Oh, alah. Nah, ya sudah, ini materi ini nganu gampang, gampang, mudah dan apa jenenge niki bisa bisa kamu kayak kemarin, bisa kamu coba-coba, gitu ya. Gambarnya sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum. Nah, ini sudah ya, sudah kelihatan ya. Sudah apa belum? Belum, Pak. Oh, belum. Materinya Materinya belum, Pak. belum ya. Oke lah kalau gitu. Sudah kelihatan? Sudah, Ya. Pak. Oke, sebenarnya materi ini sudah Anda coba ya. Kalau di instalasi sudah paham ya? Di instalasi. Nih dari atas nih. Untuk ngambil ini caranya gimana? Get. Terus, nah terus, tuh. Kemudian kalau yang bawah ini diketik ya. Ini diketik. Terus apakah nilai ini, angka-angka ini harus ini? Apakah angka ini harus ini? Pertanyaannya. Jawabnya apa? Tidak, ini harus namanya bebas ya. Anda mau menggunakan nama berapapun boleh. Bahkan kalau pakainya Mega itu bisa sampai 54. Jadi masih sisa banyak. Intinya yang digunakan PIN-nya itu hanya 6 ini. 4 untuk data, 2 itu untuk RS dan enable. Gitu ya. Paham loh ini? Nah, Paham. kemudian sebenarnya untuk hari ini itu hanya per hari ini. Ya, ini adalah permainan ini. Apa ini kira-kira? Ini apa? Kalau yang pertama itu Posisi enggak. teks. Ya, oke. Jadi sebenarnya yang pertama itu enggak usah pakai ini enggak apa-apa yang kemarin. Nah, kemudian kalau yang hari ini itu adalah pakai ini. Ya, pakai ganji ini. Nah, ini jangan dikasih konstanta. Nanti kalau kasih konstanta ini enggak bisa berubah, enggak bisa putar. Kemudian berikutnya untuk LCD juga sama. Anda gunakan sesuai dengan yang dibutuhkan. Ini bisa pakai 20,4, bisa juga pakai nilai yang lebih tinggi sesuai dengan satuan jumlah ini. Jadi satuannya di sini adalah karakter. Kemudian bawahnya ini adalah tidak wajib ya tentunya, karena ini digunakan untuk apa namanya mengirim data secara serial. Jadi kalau Anda pakai I2C itu biasanya eh, untuk ini ya, untuk apa namanya keluaran ke ini, ke serial monitor ini. Nah, ini biasanya Anda pakainya adalah itu sih. Tapi dengan catatan kalau sudah ada keluarannya nanti diklik itu dengan sendirinya sudah ada ini apa namanya layar tersendiri untuk nampung nilai yang dikirim dengan ini. Nah, 9.600 itu adalah baud rate besaran apa namanya besaran karakter yang dirubah menjadi bit itu ya. Kemudian dikirim melalui secara serial. Serial ini bagaimana tuh? Seri itu bagaimana? Berurutan apa barengan? Hei,
Serial itu berurutan apa barengan? Nah, pinter. Kalau serial itu adalah berurutan. Tapi kalau apa namanya? Loh, kalau kalau paralel itu barengan, ya. Tuh. Kemudian berikutnya eh, LCD set kursor. Nah, ini kita mulai jadi meletakkan pointer kursor itu di E, Y. Ya, nilai E awalnya adalah ini. Tadi nilainya adalah 0. Kemudian berikutnya Anda nulis ini, terus berikutnya nulis ini. Nah, kira-kira apa yang terjadi ini kalau misalkan ini Anda laksanakan? Kalau ini Anda laksanakan, kira-kira apa yang terjadi? Temu WHS, terus bawahnya Semarang. Kita bahas satu-satu ya. Pertama adalah E, Y. Nilai sampai sini berapa nilainya? Nilainya 0. Berarti kalau 0,0 letaknya mulai dari mana? Sudut kiri A, sudut kiri atas. Jadi nanti tulisannya tem WHS. Kemudian bawahnya X, Y plus 1. Berarti X-nya berapa? 0. Y-nya 1. Bukan 2. 1. 1. Nah, kalau 1 berarti letaknya di mana? Di baris kedua. Kedua. Baris kedua namanya 1 karena yang atas adalah 0, bawahnya 1 gitu ya. Kenapa kok 1? Awalnya 0. 0 tambah 1 10. 0 tambah 1 10 ya? Itu. Oh, 1, 1. Pak. Tak kira 10. Berarti pinter. Berarti di atas tulisannya apa? Di baris atas. Tem WHS. Nah, terus baris bawahnya? Semarang. Oke, pinter. Kemudian bawahnya. Di sini ada X plus plus. Yang saat ini sekali dijalankan, apa yang terjadi? Bergerak. Saat sekali perjalanannya bergerak, yang bilang siapa? Pertama kali jalankan kok. Pertama kali dijalankan ini tidak gerak ya. Satu kali perjalankan kan ini dah. Mulai dari sini sampai sini. Ini tidak jalan. Nah, setelah berikutnya X plus plus. Nah, X plus plus berarti yang ditambahkan X. Kalau tadinya 0 ditambah 1 menjadi 1. Jadi ini nilainya itu gini, X sama dengan X plus 1. Ini kalau misalkan dijabarkan kan. Maka kalau kita menggunakan C++ itu berarti nilainya adalah ini. Ya, ini kelebihannya di C++. Kalau yang enggak plus plus itu ini enggak bisa. Harus Anda pakai yang bawah. Nah, ini sebenarnya Anda enggak bisa melihat. Kalau Anda jalankan kayak gini itu terlalu cepat itu. Maka untuk menunda biar tidak terlalu cepat diapakan? Diapakan? Dikasih delay. Nah, pinter. Delaynya apa namanya? Nah, nanti silahkan dibuat ya. Kalau pengen 2 detik ya, kalau pengen 1 detik ya sekian. Nah, kemarin sudah pakai ini belum? Sudah pakai belum? Sudah, pinter. Udah. Oke. Ini ya. Jadi kalau misalkan kalau tidak kan berarti terlalu lambat. Nah, ini contoh adalah kalau Anda menggerakkan cuma X-nya dari kiri ke kanan. Sekarang pertanyaannya, kalau dari kanan ke kiri, siapa yang tahu? Ini kan sudah nih. Terus sekarang saya kepengen dari kanan ke kiri. Apa yang terjadi? Ayo. X-nya di dikremen, Pak. X-nya di ikremen. Kremen piye? Dikremen apa dikremes? Dikremen, Pak. Nah, terus misalkan ini
Ya. Ini berarti kalau mulai dari sini gimana ini? Ini kan sudah jadi tadi. Ini nanti kalau seperti ini berarti kan dia ndak mulai dari sini. Kalau saya copy berarti nanti hilang ini. Nanti kan tidak jalan karena ini kan jalannya kan sekali tuh, sekali jalan tuh. Nah ini nanti diganti misalkan buat hapus atau menggunakan while, ya while yang lain. Jadi sebelum mengerjakan ini kerjakan dulu while-nya ini. Nah contohnya kenapa gini? While apa kira-kira? While apa ini kira-kira? While X, ayo. While X lebih sama dengan 15. Ya, apa yang dilakukan? Nah, diulang sampai sini. Ya, diulang sampai sini. Nah, ini dikurung tutup. Jadi, ini nanti akan ngulang dengan sendirinya. Ya, ini akan ngulang dengan sendirinya. Ini. Nah, ini. Nah, sebenarnya for ini juga if ini juga tidak perlu sebenarnya karena sudah di decision di sini, while di sini. Nah, kalau sudah bawahnya ini ya. Ini saya bikin bertakok ini karena seni. Ya, berarti while yang kedua itu ngulangnya adalah mulai dari sini sampai sini. Nah, kemudian yang kedua sama, biar ini menyelesaikan masing-masing dulu, pakainya adalah ini. Apakah harus pakai while? Apakah harus pakai while? Hui, apakah harus pakai while? Pertanyaannya apakah harus pakai while? Tidak harus. Tidak, Pakai for juga bisa. Kamu masih ingat waktu pemrograman bikin running tag? Jangan-jangan kemarin tak gawe running tag. Ini kan cuma diterapkan di apa namanya? Di sini. Nah, kemudian ini diulang lagi. X-nya nilainya adalah diberi X sama dengan 15. Kemudian Y-nya dibikin berapa? Y-nya dibikin 0. Gitu ya. Nah, ini. Nah, atau Anda sun bawah juga boleh. Kemudian bawahnya ini sama. While ya, while X lebih sama dengan 0. Gitu ya. Artinya apa ini? Kalau X-nya itu lebih dari 0, kan X-nya ini 15. 15 itu lebih dari 0 enggak? Yuhu. Lebih, Pak. Lebih. Nah, berarti kan ini dijalankan toh. Ini dijalankan toh. Karena X-nya lebih dari 0. Nah, ini dijalankan. Sampai kapan? Menjalankannya sampai X-nya itu tidak lebih dari 0. Nah, kemudian nanti dia akan menjalankan. Ini otomatis mulai dari berapa ini? X-nya 15 berarti paling kanan pol, ya kan? Kemudian di bawah Semarang, nanti barengan. Nah, tadi yang dikatakan increment tadi, ini diganti menjadi main. Ya, main. Nah, main ini dari mana? Main itu dari kata X sama dengan X dikurangi 1. Nah, ini sudah 2 pola. Ini jangan lupa ya, nanti kalau diklik di sini, atasnya ini ada tandanya ini. Berarti ini loop-nya hanya sebatas ini. Ini juga sama. Loop-nya ini juga sebatas sampai sini. Nah, itu.
Nah, ini di luar loop karena untuk membuat nilai awal sebelum melakukan looping ini. Ya, di sini yang berbeda adalah hanya ini. X-nya tadinya berapa? Ya, kalau X-nya tadinya 15, Anda kurangi main terus. Kalau nanti sudah berjalan 14 kali nilainya sampai 0. Kalau selama ini masih 0 sama dengan 0 dijalankan, tetapi kalau nanti nolnya itu dikurangi lagi 1 menjadi minus. Nah, kalau minus berarti tidak lebih sama dengan 0, maka ini tidak akan dikerjakan. Nah, sampai sini kira-kira paham enggak untuk latihan ini? Latihan running tag dan animasi. Ini biasanya nggak gaya-gaya nantok itu ya. Kalau misalkan gini, Anda mau membuat proses terus nanti berjalan ke kanan, ada titik, 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 gitu kira-kira bisa enggak? Proses berjalan dari kiri ke kanan gitu. Hai, jalannya titik-titik, titik-titik gitu loh. Sal, caranya piye? Kamu bisa nge-share Sal Faisal, nge-share ini, nge-share codingmu, enggak bawa laptop. Ada yang berani nge-share cara membuat program itu yang biar misalkan gini, proses. Ya, nanti terus keluar gini, titik, 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 sampai kanan pol. Nah, pol gini, nanti bawahnya 100% komplit, misalkan gini. Nah, gini. Bisa enggak kira-kira? Atau yang atas kayak gini. Nanti Anda coba ini ya, titik, 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 selesai. Terus yang bawah, perjalanan 1 sampai dengan 100. Nanti selesai. Nah, misalkan gini. Bisa enggak? Ya kemarin kan sudah membuat nganu ya, counter up, counter down. Kalau enggak bisa ya lucu. Ini praktekkan besok. Jadi besok Anda membuat seperti ini, silahkan Anda membuat pola sesuai dengan keinginan Anda. Ya minimal ada 5 pola lah di situ. Caranya pakai ini aja. Ini ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nanti kan akan apa namanya proses satu-satu. Gitu ya. Materi ini cukup mudah aja. Yang ini tidak usah dibikin yang susah-susah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini janjinya ngomongin pura ini. Yeah. Belum ada, Pak. Paham berarti? Insya Allah paham, Pak. Nanti dicoba. Oke, ini tolong dipraktekkan membuat ini ya, apa namanya 5 pola. Misalkan kayak gini, ini kan sudah 1. Nanti bawahnya ini 2. Nanti berikutnya 4, 5. Silahkan satu lagi Anda pengen buat apa gitu. Oke? Siap. Nah, sebenarnya kalau teori walaupun teori itu saya minta Anda nyoba maju. Ini caranya piye, ini caranya piye. Karena daring kan mesti Anda bilangnya, oh ini pakai apa namanya handphone mesti ngomongnya iso. Padahal handphone pun jadi iso gitu. Baik, kalau ada pertanyaan enggak? Enggak ada? Enggak, Belum Pak. ada. Cukup jelas? Insya Allah. Oke, kalau cukup jelas, tugasnya adalah ini membuat 5 pola ya. Di antara tugas yang wajib Anda kerjakan ini, yaitu membuat proses ini 0 sampai akhir, berjalannya nanti ada delay-nya, kemudian bawahnya proses 0, 1, 2, 3, sampai 100 komplit. Jangan cepat-cepat gitu ya. Seolah-olah biar Arduino baru proses gitu. Baik, kalau sudah jelas, tugasnya juga sudah jelas, besok langsung dipraktekkan, tidak usah nunggu saya. Tolong bawa solder kalau menjagani tidak bisa, terus besok hanya komputer dan LCD karena baru sampai sini. Kalau tidak ada pertanyaan enggak?
Berarti itu pakai well ya Pak ya? Proses Iya. titik-titik itu Pak. Yes. Ini sengaja tidak saya bikin di sini karena saya sudah bikin 2 dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Nah, sekarang tugasmu adalah gaya titik-titik ini sampai kanan. Ini kan sudah prosesnya berapa ini? 0, 4, 6, 7. Nah, berarti kan tinggal 7 titiknya. Anda membuatnya 7 tok. Kenapa kok membuatnya 7? Nah, berarti hanya sampai sini tok. Kenapa kok titik-titiknya hanya boleh 7? Ada yang bisa jawab? Biar nggak terlalu lama Pak. Enggak, karena LCD-mu itu kan jumlah barisnya cuma berapa? 16 kan? 16 Oh toh? iya Pak. Ya. Nah, iya. Nah, 16 wis ana tulisannya ini berarti titik-titiknya ini kan enggak boleh lebih dari 16. Nanti kan enggak ada tempatnya, begitu loh. Kalau ini nanti ya kalau yang bawah ini nanti yang ada 0, 1, 2, 3, nah gitu. Cara saya ini kok gampang ya. Terus nggak variasi yang lain, enggak harus seperti ini. Ini kan gampang nih dari kiri kanan ke kiri. Ada yang dari tengah atau separuh tulisan itu yang satu dari kiri, yang satu dari kanan. Itu kan yuk gampang banget ini. Dan jangan jaga dari ini, dari di apa namanya di lab, waktunya enggak cukup. Tolong kerjakan di rumah, nanti sampai sini videonya saya lihat pulang gitu, enggak apa-apa. Karena basisnya sekarang itu UBE, jadi outputnya itu sudah bisa, ya sudah cukup gitu. Syukur-syukur ngajari konsolnya, wah itu just nanti. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sampun Pak, cukup. Sampun, ya udah. Kalau sudah itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir hanya 26 loh ya. Saya izin live.